lakukan selama pembelajaran di sekolah kita ini. Nanti minta tolong salah satu dari teman-teman untuk dapat memberikan grafik baiknya. Kemudian apa sih harapan kita untuk kedepannya agar program pembelajaran di sekolah kita itu berpusat kepada murid. Artinya apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan itu semuanya untuk murid, berpusat kepada murid. Nanti minta tolong mungkin Bu Eka, Bu Sudi, ataupun Bu Wid, Bu Desi, Bu Ika, Bu Rini dapat memberikan pengalaman praktik baiknya dalam upaya proses pembelajaran di sekolah kita. Bu Eka mungkin? Ya, praktik baik yang saya terapkan di kelas yaitu mereka harus bisa mandiri, bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, serta bertanggung jawab atas tugasnya. Dan mereka harus ikhlas menerima sanksi ataupun penghargaan dari guru. Dan mereka wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu sebagai dari kompensasi dari tanggung jawab dan kedisiplinannya. Terima kasih. Terus Bu Eko, selama ini apakah Bu Eko sudah menjalankan peran pengajaran itu sudah berpusat kepada murid di kelas? Alhamdulillah sudah, karena kami kan mata pelajaran matematika. Jadi nggak bisa kalau tidak ada interaksi antara murid dengan guru. Dan kami memberi kebebasan mereka untuk memecahkan masalah sesuai dengan nalar mereka terlebih dahulu. Jadi nanti akan kami simpulkan dalam diskusi-diskusi kelompok kecil. Contoh kecil Bu Eko, contoh satu aja yang pernah Bu Eko terapkan di kelas. Ini yang pernah saya terapkan di kelas, misalnya pembelajaran yang memerlukan pemahaman yang lebih, misalnya gabungan dari beberapa materi sebelumnya. Jadi saya mengupayakan belajar itu menggunakan aplikasi dari IT, yaitu aplikasi yang ada di internet, seperti misalnya GeoGebra. Karena pelajaran itu kalau secara manual anak-anak agak repot, karena perlu kompetensi yang double seperti misalnya geometri dengan aljabar. Jadi saya menerapkan, membantu mereka menggunakan aplikasi dari internet. Terima kasih. Kalau tantangan yang Bu Eko hadapin apa? Tantangannya setelah kita memberi pelajaran dan kemudian kita tes, saya pertama melihat berapa daya serap mereka. Nah, kalau seandainya daya serapnya itu di bawah standar, arti mereka belum secara klasikal belum mencapai 80% atau 85%, itu saya merasa prihatin. Maka saya akan berusaha untuk mengubah metode pembelajaran saya menggunakan model yang bagaimana bisa membantu mereka untuk lebih menyerap materi yang saya ajarkan. Kalau Bu Rini tadi kan matematika ya. Sekarang kalau bahasa Indonesia Bu Rini, bahasa Indonesia gimana? Apa sih yang Bu Rini lakukan untuk membuat pembelajaran itu berpusat kepada murid? Kemudian tantangan apa yang Bu Rini dapatkan ketika pembelajaran itu dilaksanakan? Kalau menurut pendapat saya, karena saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, pertama titik tumpu saya adalah membangun karakter siswa terlebih dahulu. Jadi membangun karakter-karakter baik seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan guru penggerak ketika mengadakan sosialisasi. Nah, itu betul-betul saya tanamkan dulu. Jadi karakter siswa yang baik, yang sopan, bertanggung jawab, disiplin, menghargai rekan, menghargai teman dalam proses pembelajaran dan dalam proses kehidupan sehari-hari. Jadi penanaman karakter yang utama. Yang kedua, mulai kami karena bahasa Indonesia banyak praktek di dalam KD-KD mata pelajaran. Jadi berupaya bagaimana misalnya ada KD puisi, praktek membaca puisi, menulis puisi karya sendiri, kemudian berusaha juga dengan modernisasi bagaimana puisi itu dimusikalisasikan dalam bentuk musikalisasi puisi, dalam bentuk mungkin dramatisasi puisi. Dan ada beberapa KD-KD lainnya juga yang bisa dipraktekkan seperti drama, ada KD debat, bagaimana sih debat dalam konteks yang benar-benar terarah, terpadu secara sistematis baik teori maupun dalam pelaksanaan bentuk debat. Terus Bu Rini, kan kita kenal bahwa gotong royong itu kan tidak dalam bekerja saja ya Bapak Ibu ya. Di kelas Bapak Ibu apakah sudah diterapkan gotong royong pembelajaran selama ini? Artinya gotong royong pembelajaran itu ketika diskusi itu mereka merata banget kerjasamanya. Itu ada Bu Sudi?
Ada. Iya. Gimana Bu Sudi, Jadi ceritain Bu? kalau saya kan kalau mengajarkan bahasa Indonesia kepada para siswa atau peserta didik, yang pertama saya menciptakan rasa senang dulu. Iya. Ya, salah satunya tentang bagaimana cara belajar mengajar. Misalnya mereka memutuskan, Bu, diskusi kelompok besar aja Bu. Kalau diskusi kelompok kecil tidak seru. Terus saya bertanya, gimana caranya? Ini Bu, kita ke pinggir semuanya, jadi letter O. Oke, bagus kata Ibu. Kemudian tadi kata Bu Pilih, apa tadi? Gotong royong Gotong royong pembelajaran. pembelajaran. Ya karena bahasa Indonesia itu kan ada 4 keterampilan, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Jadi bagaimana saya akan dan harus mempraktikkan para siswa itu semuanya harus berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Iya. Nah, bagaimana kegotong royongan mereka itu dalam keempat aspek kebahasaan, ya, dalam keempat aspek keterampilan. Jadi artinya misalnya gini, ada salah seorang siswa berbicara, yang lain semuanya mendengarkan. Itu kan merupakan bentuk dari kegotong royongan mereka ketika kawan yang lain berbicara, yang lain mendengarkan, dan juga ada yang menulis. Jadi artinya masing-masing tidak saling bekerja sama ya. Bekerja sama itu. Ya. Jadi kenapa saya memutuskan untuk anak yang mereka yang memutuskan bagaimana cara yang terbaik, yang tersenang menurut mereka. Yang pada prinsipnya gini, seperti kata Bu Rini tadi, kan saya akan menitik beratkan pada karakter. Nah, ketika mereka kita berikan kebebasan, kan ada konsekuensinya, yaitu ada rasa tanggung jawab dan karakter-karakter yang lain yang bakalan muncul secara bersama-sama itu Bu Ya. Rini. Terima kasih Bu Sudi, teman-teman. Alhamdulillah yang bisa kita simpulkan bahwasanya hasil diskusi kita bahwasanya kita semua sudah berusaha untuk membuat pembelajaran di sekolah kita itu berpusat kepada murid kita. Strategi yang dilakukan Bu Rini, yang dilakukan Bu Eko, Bu Sudi, mungkin Bu Ita, Bu Desi, Bu Wit pasti akan bersama-sama bagaimana apa yang kita ajarkan di kelas itu adalah berpusat pada murid yang nantinya dapat menggali potensi murid kita, mengembangkan kemampuan anak murid kita dengan sesuai bakat dan kenyamanan yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Hasil diskusi kita nanti akan saya ringkas, akan saya simpulkan dan akan menjadi laporan saya nantinya. Semangat Bapak Ibu, semoga pembelajaran kita di kelas semakin menyenangkan bagi anak-anak. Semangat penggerak SMA Negeri 1. Maju terus Ya. untuk SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Yes. Dah, Win. Hidup